Bab 271. 10 tahun menuju pembentukan jiwa. Orang pertama yang dibunuh Wang Lin adalah tuannya, Sun Dasu. Saat tangannya bergerak, serutan kayu jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, momen kematian Sun Dasu, tatapan ketakutan dan keputusasaan, terekam dengan sempurna dalam ukiran tersebut. Hati Wang Lin benar-benar tenang saat menatap ukiran Sun Dasu. Jika Sun Dasu tidak serakah akan labu Wang Lin, maka dia tidak akan mati. Itu adalah karma. Di mana ada kehidupan, di situ juga ada kematian. Ukiran kedua adalah seorang pria parubaya. Mata orang ini mengandung sedikit darah, bibirnya sangat tipis, dan wajahnya terlihat sangat kejam. Pada titik ini, ada pedang terbang di tangannya. Pedang ini terlihat sangat tajam. Niat membunuh bocor dari ukiran ini. Dia adalah guru Zhang Hu dan murid lelaki tua Jimo, orang kedua yang dibunuh Wang Lin. Hari itu, orang itu memutuskan untuk membunuh Wang Lin, tetapi menjadi orang kedua yang pernah dibunuh Wang Lin. Setelah melihat ukiran kayu itu, dia meletakkannya ke samping dan mengeluarkan sepotong kayu lagi. Yang ketiga adalah seorang pemuda. Itu Teng Li, yang memburu Wang Lin saat itu. Memikirkan Teng Li, hati Wang Lin berdesir, tetapi segera menjadi tenang sekali lagi. Adegan pertarungannya dengan Teng Li bergema di kepalanya. Setelah sekian lama, jari tangan kanannya berubah menjadi sebilah pisau dan dia mengerjakan potongan kayu tersebut. Setengah jam kemudian, ukiran Teng Li selesai. Orang ini terlihat sangat tampan, tetapi wajahnya terlihat sangat bangga. Tangan kanannya membentuk segel, tatapannya gelap, menyembunyikan rasa keserakahan yang dalam, dan sudut mulutnya menyembunyikan senyum tipis. Tapi senyum ini adalah sesuatu dari masa lalu dan telah hilang dalam sejarah. Seiring dengan senyuman, seluruh garis keturunan keluarga Teng juga hilang. Satu persatu, ukiran kayu diselesaikan oleh Wang Lin dan ditempatkan di samping. Lambat laun, tanah menjadi tertutup ukiran kayu. Niat membunuh di ruangan itu berangsur-angsur menjadi lebih padat. Setiap kali ukiran selesai, ruangan akan menjadi sedikit lebih padat. Jika seorang kultivator lewat, mereka akan melihat dengan jelas bahwa selain salju, ada juga lapisan es di atas atap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak peduli sama sekali. Dia terserap dalam ingatannya saat dia mengukir setiap orang yang telah dia bunuh. Lambat laun, Wang Lin lupa bahwa dia sedang mengukir dan menyelam jauh ke dalam ingatannya. Kenangan 400 tahun muncul di benaknya dan dia menyaksikan semuanya seolah-olah itu milik orang lain. Dari anak laki-laki di awal, hingga pemuda di sekte Heng Yue, hingga tidak cukup berbakat, hingga menemukan manik yang menentang surga, hingga si Tunan mengajarinya, hingga sekte Heng Yue ditendang keluar dari gunung mereka. Kemudian dia meninggalkan sekte Heng Yue dan berkultivasi sendiri. Setelah itu, dia menemukan Zhang Hu, membunuh Tuan Zhang Hu, dan memasuki kota keluarga Teng, tetapi Teng Li muncul entah dari mana. Karena itu, dia berpisah dengan Zhang Hu. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah Zhang Hu hidup atau terbunuh. Teng Li, yang memburunya, akhirnya mati di tangannya dan dengan demikian memulai jalan konflik. Sekte mayat, lalu lembah Jueming, dan momen yang benar-benar mengubah hidupnya. Kematian orang tuanya, senyum Teng Huayuan, tubuhnya hancur, dan si Tunan membantu jiwanya melarikan diri ke medan perang asing. Hal ini menyebabkan 400 tahun pembunuhan.
Untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sehingga dia bisa kembali dan membalas dendam, dia menjadi orang yang tidak berperasaan, dan berdarah dingin. Hoven, Lautan Iblis, dan Tanah Dewa Kuno. Pemandangan dari semua tempat ini berkelebat di depan matanya. 10.000 perintah pembunuhan iblis. Selain pembantaian keluarga Teng, saat itulah dia paling banyak membunuh. Adapun di dalam Tanah Dewa Kuno, ingatan Wang In tentang Bongkok Meng dan mereka sangat dalam dan sulit untuk dilupakan. Bertahun-tahun di dalam Tanah Dewa Kuno merupakan perubahan besar baginya. Tubuh dan pikirannya mengalami perubahan besar. Ada juga banyak bahaya di dalamnya. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak akan bisa keluar. Segera setelah itu, dia membentuk Nas Chen Sol di Chu dan sekali lagi bertemu dengan Limuan. Setelah dia berhasil mencapai tahap Nas Chen Sol, dia akhirnya bisa memulai balas dendamnya. Siapapun dengan garis keturunan keluarga Teng dalam Zhao meninggal di tangan Wang Lin, menyelesaikan dendam ini. Tangan Wang Lin masih belum berhenti bergerak saat dia mengukir orang-orang di ingatannya. Tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai Anda hanya bisa melihat kabur. Gambar-gambar itu muncul di benaknya lebih cepat dan lebih cepat. Lambat laun, dia melihat 30 tahun yang dia habiskan berubah menjadi manusia. Kelahiran dan kematian, adegan kehidupan perlahan tercetak di benak Wang Lin. Belakangan, dia tidak lagi memiliki ingatan di benaknya. Hanya ada dua kata sekarang, hidup dan kematian. Hidup dan mati, perubahan yang terjadi pada reinkarnasi surga. Wang Lin memahami arti kematian dalam 400 tahun pembunuhannya, dan dalam 30 tahun berubah menjadi manusia, dia mulai memahami kehidupan. Meskipun dia gagal ketika mencoba memahami siklus reinkarnasi surga sebelumnya, hal itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Seolah-olah dia telah menyobek-nyobek selembar kertas dan itu memungkinkan dia untuk mendapatkan wawasan ini. Tapi wawasan tidak berarti pemahaman. Hanya dapat dikatakan bahwa keadaan pikiran Wang Lin telah mencapai titik di mana dia dapat mengendalikan kultivasinya. Ada satu ungkapan yang banyak diucapkan di dunia kultivasi kuno. Apa yang Anda lihat sebagai gunung, adalah gunung, dan apa yang Anda lihat sebagai air, adalah air. Wang Lin saat ini berada di tahap ini. Ketika dia membuka matanya, ada ukiran yang tak terhitung jumlahnya di dalam tokonya. Ada cahaya jahat di mata Wang Lin. Cahaya ini sangat mirip dengan cahaya Tasen dari negeri Dewa Kuno. Dia dengan tenang melihat semua ukiran di depannya dan perlahan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, semua ukiran kayu mulai bergetar dan berkumpul di tangannya. Lambat laun, semakin banyak ukiran terbang ke arahnya, tetapi pada saat ini, pusaran hitam muncul di antara kedua tangannya. Meskipun ukiran kayu masuk satu persatu, ukuran pusaran hitam tidak berubah sama sekali. Satu persatu, ukiran kayu terbang ke pusaran hitam. Setelah yang terakhir masuk, Wang Lin dengan tenang melihat pusaran hitam. Pada saat ini, kantong penahan di pinggangnya terbuka dan 3 bola niat membunuh terbang keluar. 3 bola niat membunuh memasuki pusaran hitam. Ketika yang terakhir masuk, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan tangannya mulai bergerak. Pusaran hitam dengan cepat berubah bentuk di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya, itu berubah menjadi persegi dan secara bertahap menjadi padat. Perlahan, pusaran hitam menghilang dan stempel hitam muncul di hadapan Wang Lin.
Stempel itu seukuran telapak tangan Wang Lin dan memiliki ukiran seseorang di atasnya. Tetapi orang ini tidak memiliki wajah atau fitur, hanya sosok. Stempel hitam ini berisi 400 tahun pembunuhan Wang Lin. Itu adalah bentuk fisik dari kematian. Tangan kanan Wang Lin menekan di atas stempel hitam. Perasaan tenggelam dalam darah tiba-tiba muncul di hatinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan stempel itu secara bertahap memasuki nas Chen-Sol-nya. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat toko tempat dia tinggal selama 30 tahun dengan ekspresi yang melekat. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam toko menghilang. Kemudian dia membuka pintu toko dan berjalan ke malam bersalju. Wang Lin perlahan berjalan di jalan saat badai salju semakin parah. Sosoknya ketika dia berjalan keluar dari toko masih seperti orang tua di penghujung hari, tapi saat dia berjalan menuju ujung jalan, punggungnya berang. Sur-angsur tegak, kerutan di wajahnya perlahan menghilang, dan pada saat dia tiba di ujung jalan, dia telah berhasil berubah dari manusia menjadi seorang kultivator. Meskipun dia belum mencapai tahap formasi jiwa, dia bahkan lebih dekat dengannya sekarang. Setelah mempelajari domain hidup dan mati dan memahami surga, tubuh Wang Lin memiliki keinginan kuat untuk terbang. Seolah-olah ada kekuatan misterius di langit yang menariknya ke sana. Perasaan ini berarti dia akan mencapai tahap pembentukan jiwa. Dia sekarang tidak perlu mencari domain atau memahami surga, dia hanya perlu menemukan tempat untuk diam-diam masuk ke budidaya pintu tertutup selama 10 tahun dan dia akan dapat mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin berdiri di ujung jalan dan dengan hati-hati melihat ke jalan yang kosong. Dia telah tinggal di jalan tua ini selama lebih dari 30 tahun. Dia mengukir setiap detail, bahkan setiap helai rumput, dari jalan ini ke dalam pikirannya. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Setelah lama mencari, dia mengingat pemandangan ini. Dia menghela nafas dan menghilang ke dalam malam. Di sebuah kota 10.000 kilometer ke utara, ada banyak manusia. Ada rumah-rumah sederhana yang tersebar di daerah itu dan di dalamnya tinggal banyak orang. Mereka semua dibawa ke sini untuk membantu membersihkan salju. Dan Niu tinggal di dalam salah satu rumah ini. Ada 30 orang lagi yang tinggal di dalam rumah bersamanya, membuat rumah yang sudah tidak terlalu besar itu terasa sesak. Dan Niu menatap tanpa jiwa ke langit-langit. Dia merindukan putranya, istrinya, dan yang terpenting, Wang Lin. Semuanya menghilang di hadapan salju ini. Sebelum salju ini, dia adalah seseorang yang memiliki waktu luang dan penjaga toko yang memiliki beberapa orang yang bekerja di bawahnya. Putranya memasuki sekte abadi dan menjadi abadi. Di jalan itu, dia bisa dikatakan baik-baik saja. Dia dan istrinya selalu saling mencintai. Hidup dipenuhi dengan sukacita. Dia bahkan bermaksud menghentikan Paman Wang dari mengukir dalam beberapa tahun dan melayaninya selama beberapa tahun terakhir hidupnya. Dalam benaknya, kematian orang tuanya membuatnya memikirkan Paman Wang, yang menyaksikannya tumbuh dewasa, sebagai kakaknya sendiri. Tapi salju ini mengubah segalanya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan istrinya saat ini. Ketika dia mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa bahkan wanita dibawa untuk membersihkan salju, dia sangat gugup. Tubuh istrinya tidak pernah sebaik ini. Bisakah tubuhnya menahan salju yang dingin? Bab 272. Zhang Daniu. Setiap kali dia melihat seseorang mati kedinginan, rasa sakit yang dia rasakan adalah jika seseorang menusuk jantungnya.
Bukan karena dia peduli pada mereka, tetapi karena rasa takut dan khawatir terhadap istrinya muncul setiap saat. Dia khawatir istrinya akan meninggalkannya jika dia tidak tahan dengan kondisi yang keras ini. Selain istrinya, dia juga mengkhawatirkan Wang Lin. Dalam benaknya, Paman Wang sudah tua. Akankah tubuhnya baik-baik saja dalam cuaca sedingin ini? Dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia tidak ingin Paman Wang meninggalkannya juga. Putra Daniu, Cheng Xiaoniu, baru saja bergabung dengan Sekte Awan Putih dan baru pada tahap kondensasi Qi. Meskipun statusnya jauh lebih tinggi dari manusia, dengan levelnya, dia tidak berguna dalam perang ini. Akibatnya, meski dia berusaha mencari orang tuanya, aliansi 4 sekte terlalu besar. Hampir semua manusia telah dipindahkan untuk membersihkan salju dan tersebar di seluruh negeri. Kecuali dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tidak ada cara baginya untuk menemukan orang tuanya. Daniu sudah lupa sudah berapa lama salju ini turun. Setiap hari, dia akan bangun untuk menemukan seseorang di dekatnya membeku sampai mati. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan kekuatan misterius dari ukiran kecil di lehernya. Setiap kali dia merasa kedinginan, kehangatan akan datang dari ukiran itu dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli seberapa dinginnya, dia bisa hidup dengan aman melewatinya. Setelah menyadari kekuatan ukiran itu, Daniu tiba-tiba merasa seperti tidak mengenal Wang Lin lagi. Seolah-olah dia belum pernah melihat orang tua itu. Namun karena adanya ukiran kayu tersebut, ia merasa lebih santai terhadap istrinya. Selama istrinya tidak menghapus ukiran kayu, dia juga tidak akan mati beku. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat salju yang tak berujung dan hatinya mulai putus asa lagi. Salju di langit berkurang, tapi masih terus turun tanpa henti. Selama hari-hari ini, banyak manusia yang diam-diam melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri ke negara terdekat. Bahkan jika mereka harus menyerahkan segalanya, setidaknya mereka masih memiliki harapan. Dikatakan bahwa negara-negara yang berdekatan tidak memiliki awan. Itu seperti musim semi biasa di negara-negara itu. Semuanya normal dan matahari bersinar. Di pagi hari, Daniu adalah orang pertama yang bangun. Dia bangkit dari tempat tidurnya. Di belakangnya tidur putra kedua penjaga toko dari jalan yang sama dengannya. Pemuda ini adalah seorang pekerja keras yang sering bekerja sama dengan Daniu. Dia adalah anak yang sederhana. Daniu mendorongnya, tapi dia tiba-tiba membeku. Dia meletakkan tangannya di atas hidung bocah itu dan tersenyum pahit. Dia sudah mati, bisiknya. Ketika dia mendorong bocah itu, dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dua aliran air mata keluar dari mata Daniu dan seorang pria berusia sekitar 40 tahun mulai menangis. Dia merindukan rumahnya, merindukan istrinya, merindukan putranya, merindukan Paman Wang, merindukan tokonya, dan merindukan kehangatan rumahnya. Pada titik ini, orang lain bangkit dan menatap Daniu. Kemudian dia segera menyadari bahwa sepanjang malam, 5 orang telah mati kedinginan di ruangan ini. Semua orang mulai merenungkan. Setelah sekian lama, terdengar teriakan dari luar rumah, "Semuanya, keluar sekarang." Jika ada yang melakukan kesalahan, mereka akan dilempar ke salju untuk mati membeku. Seseorang menghela nafas dan semua orang perlahan berjalan keluar. Mata mereka semua tidak fokus dan wajah mereka kuning. Pembersihan salju beberapa bulan terakhir ini benar-benar merugikan mereka. Pada awalnya,
Ada cukup makanan, tetapi sekarang semakin sedikit. Itu adalah titik di mana mereka tidak bisa mempertahankan tenaga kerja lagi. Dan Niu masih menangis di tanah. Seorang pria paruh baya yang sangat bersahabat dengannya menariknya dan berkata, "Daniu, ayo pergi. Selama kita masih hidup, masih ada harapan." Daniu ditarik olehnya. Dia menatap anak laki-laki yang berbaring di sana tak bergerak dan air mata mengalir keluar lagi. Setelah dia meninggalkan ruangan, angin dingin menerpanya, membuatnya menggigil, tetapi kehangatan segera datang dari ukiran kecil di lehernya. Dia menggosok dadanya dan melihat orang-orang berjalan keluar dari pintu. Dia mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia akan mencari istrinya dan meninggalkan negara ini. Setelah salju ini berakhir, dia akan kembali. Larut malam, ketika semua orang tertidur, dia diam-diam meninggalkan rumah. Angin dingin membuatnya menggigil, tetapi dia tetap pergi ke salju. Ada pasukan manusia yang mengelilingi daerah itu, tapi mereka tidak bisa mengabaikan orang-orang yang melarikan diri. Di daerah ini, setidaknya mereka bisa hidup. Jika mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka menghentikan orang pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyerah. Lagi pula, jika seseorang ingin mati, Anda tidak dapat benar-benar menghentikannya. Daniu perlahan berjalan melewati salju dalam kegelapan. Dunia ini luas, tetapi dia merasa tidak ada tempat di mana dia berada. Angin bahkan lebih kuat larut malam. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia menabrak sesuatu. Dia terkejut menemukan bahwa apa yang membuatnya tersandung adalah tubuh. Tubuh ini telah mati belum lama ini, jadi hanya tertutup lapisan tipis salju. Ketika Daniu jatuh, wajahnya sangat dekat dengan wajah mayat itu. Napasnya bahkan mendarat di wajah tubuh. Setelah terkejut beberapa saat, dia berteriak dan mundur. Namun, saat dia mundur, dia tersandung lagi. Dia merasa kedinginan ketika dia melihat sekeliling dan melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Daniu adalah manusia biasa. Kerinduannya pada istri dan anaknya, kematian anak itu, dan semua mayat menyebabkan dia hancur. Dia berjongkok di salju dan mulai menangis. Setelah sekian lama, Daniu tiba-tiba merasakan tubuhnya menghangat saat tangan hangat menepuk kepalanya. Daniu, jangan takut. Daniu menoleh dan menatap pemuda yang muncul di belakangnya. Pemuda ini terlihat jauh lebih muda darinya, tetapi mata pemuda itu memancarkan cahaya kuno. Daniu tidak asing dengan orang ini. Faktanya, itu adalah paman Wang yang dia rindukan. Tapi penampilan orang ini saat ini benar-benar berbeda dari orang tua yang dia kenal. Daniu memandang Wang Lin dan tiba-tiba teringat pertama kali dia membuka pintu toko Wang Lin dan melihat wajahnya. Wang Lin sejak saat itu terlihat persis seperti sekarang. Paman Wang, bisik Daniu. Dia merenung sejenak. Dia merasa paman yang mengawasinya tumbuh bukanlah orang normal. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, kamu abadi. Wang Lin melihat sekeliling. Akhirnya, dia menatap Daniu, mengangguk, dan tersenyum. Tidak apa-apa, Paman Wang ada di sini, jadi tidak perlu takut. Mari kita pergi mencari istrimu. Daniu merasa seperti berada dalam mimpi. Dalam benaknya, citra yang dia kaitkan dengan Wang Lin dengan cepat berubah antara seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Ekspresinya gelisah. Bahkan sedikit kepanikan terlihat. Wang Lin menghela nafas dan mengarahkan jarinya ke kepala Daniu.
Dan Niu merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk tidur, lalu dia tertidur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Cahaya lembut mengelilingi Dan Niu dan Wang Lin terbang bersamanya. 30.000 kilometer jauhnya, di rumah lain yang dipenuhi manusia yang sedang membersihkan salju, Wang Lin menemukan istri Dan Niu. Ketika Wang Lin memberi mereka ukiran, dia meninggalkan sebagian dari indera ilahi di dalamnya sehingga dia bisa menyelamatkan mereka di saat bahaya. Hubungan ini adalah benih yang dia tanam dengan Dan Niu selama 30 tahun, dan dia harus menyelamatkan mereka untuk memanen buahnya. Wang Lin dengan cepat bergerak sambil membawa pasangan itu dan tiba di perbatasan. Ada dua layar cahaya yang menghalangi jalan, satu dari aliansi 4 sekte dan satu dari sisi lain. Wang Lin meletakkan pasangan itu dan meletakkan tangannya di atas lampu. Energi spiritualnya disuntikkan ke layar cahaya dan sebuah terowongan yang bisa dilewati orang terbuka. Wang Lin menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke kepala pasangan itu. Setelah meninggalkan sebuah paket kecil, dia berbalik dan menghilang. Setelah beberapa saat, Dan Niu membuka matanya. Dia merasa seperti baru saja melihat mimpi pamannya Wang. Gambar paman Wangnya entah kenapa berubah menjadi sama dengan paman Wang yang dia kenal saat masih kecil. Dia menghela nafas, lalu tiba-tiba menatap wanita di sebelahnya dan menjerit. Dia dengan cepat bergerak dan mengguncangnya. Wanita itu bangun dan juga menatap Dan Niu. Setelah beberapa saat, keduanya berpelukan dan mulai menangis. Istri Dan Niu bertanya setelah menangis beberapa saat, Dan Niu, kenapa aku di sini? Saya ingat ketika saya tertidur, saya masih di dalam rumah. Dan Niu merenung sejenak dan melihat ke langit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Itu adalah kenyataan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memeluk istrinya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah terowongan dan paket di tanah. Setelah membuka bungkusan itu, ia menemukan banyak sekali emas. Dia dan istrinya sama-sama bersujud ke ibu kota sambil berbisik, "Paman Wang, terima kasih." Dia mengambil bungkusan itu dan menyeret istrinya melewati terowongan. Tak lama setelah Dan Niu meninggalkan aliansi 4 sekte, Wang Lin muncul di tempat mereka bersujud. Saat dia melihat sosok Dan Niu dan istrinya yang menghilang, matanya berkaca-kaca. Dengan perasaan ketuhanannya, dia sudah menyadari bahwa ada sebuah kota kecil tidak jauh dari sini. Mereka hanya perlu mengikuti jalan resmi untuk sampai ke sana. Dan Niu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia tidak bisa melupakan paman Wang, yang memperhatikannya tumbuh dewasa. Hanya saja, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Wang Lin lagi. Bab 273. Sue Yu turun. Wang Lin berdiri di tempat untuk waktu yang lama saat dia melihat Dan Niu dan istrinya pergi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Dan Niu hanyalah seorang anak kecil, tetapi di mata kosong, dia sudah setengah baya. Sama seperti domain hidup dan mati, sulit bagi hal-hal di dunia ini untuk lepas dari hidup dan mati. Wang Lin tersenyum sambil menunjuk ke layar cahaya lagi. Dengan sekejap, terowongan di layar cahaya tertutup. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tidak terburu-buru meninggalkan aliansi 4 sekte karena dia masih memiliki satu tujuan lagi yang belum dia capai. Itu untuk mendapatkan Rain Cauldron. Kaldron hujan ini adalah bencana bagi aliansi 4 sekte,
tetapi juga harta karun karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pembudidaya formasi jiwa untuk dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi Wang Lin, Rain Cauldron ini adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk masa depannya. Wang Lin dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekelilingnya tidak sebersih sebelumnya. Seolah-olah energi spiritual dipenuhi dengan kotoran. Bukannya ada perubahan pada energi spiritual dalam beberapa tahun terakhir, tetapi karena tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat, dia dapat mendeteksi masalah ini. Energi spiritual ini tidak berbahaya bagi para kultivator di bawah tahap pembentukan jiwa karena mereka tidak dapat menyadari ketidakmurnian yang dikandungnya. Tapi setelah seseorang mencapai tahap pembentukan jiwa dan ingin melangkah lebih jauh, energi spiritual ini mematikan. Adapun air roh dari manik penentang surga, mungkin karena 5 elemennya tidak lengkap, tetapi kemurniannya masih agak kurang. Namun, kelima elemen tersebut terlalu sulit untuk didapatkan. Selain elemen air, dia akan membutuhkan binatang buas seperti yang dia dapatkan untuk elemen api untuk mengisi bahkan salah satu dari mereka. Beberapa elemen lain yang hilang juga membutuhkan jiwa binatang buas yang serasi. Itulah sebabnya Wang Lin tidak berhasil mengisinya dalam 400 tahun terakhir. Wang Lin harus memasuki pintu celestial untuk mendapatkan Ki Celestial, jadi dia mengarahkan pandangannya ke Rain Cauldron. Saat ini jelas bukan waktu yang tepat untuk mencoba mengambil Rain Cauldron. Waktu yang tepat adalah saat invasi Sue Yu dimulai. Memikirkan hal ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan ketenangan saat dia menemukan gunung salju yang besar dan tenggelam ke dalamnya. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam salju, dia mengeluarkan bendera larangan dan mengelilingi dirinya sendiri. Wang Lin segera menghilang di dalam gunung salju. Wang Lin tidak tahu kapan Sue Yu akan datang, jadi dia harus bergegas dan mempersiapkan diri untuk mencapai tahap formasi jiwa untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan kaldron hujan. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Itu karena formasi di langit memiliki efek atau pembudidaya Sue Yu akan segera tiba, tetapi salju secara bertahap berkurang. Seluruh aliansi 4 sekte tertutup salju. Dalam setahun terakhir ini, sejumlah besar manusia telah meninggal. Meski mayat tidak terlihat jelas, setiap langkah dipenuhi salju dan mayat. Dunia fana aliansi 4 sekte telah berubah menjadi kuburan. Sebenarnya, aliansi 4 sekte telah terpecah menjadi 2 faksi. Yang satu ingin bersembunyi dan menunggu sementara yang lain ingin bertarung sampai akhir. Bagaimanapun, Sue Yu juga merupakan negara budidaya peringkat 4. Suatu hari, sejumlah besar aura dingin keluar dari celah di langit, dan seorang gadis keluar dari salah satu celah di tengah aliansi 4 sekte. Gadis ini mengenakan gaun putih seperti Ratu Es. Dia tidak cantik, tetapi rasa dingin di wajahnya tampak lebih dingin dari semua salju. Dia berjalan keluar dari celah, lalu melirik ke tanah sebelum mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menunjuk ke langit. Tiba-tiba, celah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan dengan cepat meluas. Gelombang suara retak, seperti cermin pecah, dengan cepat menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Pada saat yang sama, formasi yang menghalangi salju pecah berkeping-keping dan jatuh ke 4 penjuru aliansi 4 sekte. Tak lama setelah itu, banyak pembudidaya yang mengenakan jubah putih keluar dari celah. Ada satu kesamaan di antara mereka semua, rasa dingin di wajah mereka. Rasa dingin itu menyebar ke setiap sudut aliansi 4 sekte.
Gelombang niat membunuh menutupi aliansi 4 sekte. Pada saat yang sama, tidak ada kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi 4 sekte yang muncul, membiarkan semua kultivator Sui Yue keluar satu persatu. Perlahan, semakin banyak pembudidaya Sui Yu muncul. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan mereka semua tertuju pada gadis berpakaian putih itu. Bahkan yang jauh pun menatap gadis itu. Mata gadis itu dingin saat dia menunjuk ke tanah. Tindakan sederhana ini menyebabkan semua pembudidaya dari Sui Yu turun dari langit sebagai seberkas cahaya putih. Setelah beberapa bergerak, itu menyebabkan reaksi berantai. Semua pembudidaya Sui Yu turun. Tapi saat mereka turun dari langit, 4 sinar cahaya ditembakkan ke langit dari barat, selatan, timur, dan utara. Pilar-pilar cahaya cian, merah, ungu, dan putih yang kelihatannya bisa menahan langit muncul. Di puncak pilar, sosok raksasa perlahan memadat. Ketika sosok itu akhirnya terbentuk, mereka mengungkapkan diri mereka sebagai orang barbar kuno yang mengenakan baju kulit. Jika seseorang melihat dari dekat ke orang barbar raksasa, mereka akan melihat seorang kultivator di dalam peti masing-masing. Meskipun tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasi mereka, itu tidak mungkin rendah. Orang barbar kuno raksasa berjalan keluar dari pilar satu persatu dan menyerang para pembudidaya Sui Yu. Ada sejumlah besar orang barbar ini. Setiap langkah yang mereka ambil sepertinya menyebabkan bumi dan langit bergetar. Saat orang barbar kuno ini keluar, raungan marah datang dari awan putih di timur. Sebuah batu hitam besar melayang di udara. Di atas batu ini ada seorang lelaki tua yang ditahan dengan 9 rantai. Wajah orang tua ini kuning dan sangat kurus. Tubuhnya dipenuhi aura kematian dan hampir tidak ada pakaian yang menutupi dirinya selain beberapa sobekan kain. Rambutnya tersebar di mana-mana saat dia melihat para pembudidaya Sui Yu di langit dengan mata redup dan menjilat bibirnya. Lidahnya sangat panjang. Ketika keluar, itu membuatnya tampak seperti setan. Pemandangan ini akan mengejutkan siapapun. Tak lama kemudian, raungan datang dari sekte tinta air dari selatan. Sebuah kuali perunggu raksasa perlahan melayang ke langit dari gunung belakang sekte tinta air. Ada mantra yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di atas kuali perunggu ini. Aura primitif menyebar darinya juga. Seorang lelaki tua mengenakan gaun merah duduk di atas kuali perunggu dan dengan tenang memandang ke langit. Sekte kayu hijau di timur juga tidak berani mematahkan tren. Saat raungan datang dari timur dan selatan, genangan lumpur hitam raksasa naik ke udara dari sekte kayu hijau. Lumpur itu menggelegak, dan sesekali, wajah penuh penderitaan akan muncul di permukaan. Saat lumpur hitam ini muncul, bahkan salju di sekitarnya pun tampak bergetar. Saat berikutnya, seorang pemuda yang tampak lemah dari sekte jiwa hitam muncul di utara disertai dengan teriakan para pemuda yang rapi dan teratur. Pemuda itu terlihat sangat pucat, seolah baru saja selamat dari penyakit serius. Saat tubuhnya melayang di udara, dia melambaikan tangan kanannya untuk memanggil sesuatu. Tiba-tiba, sejumlah besar gas hitam keluar dari sekte jiwa hitam. Gas hitam terjalin bersama untuk membentuk kuas tinta hitam. Saat kuas muncul, langit berubah warna. Bahkan lelaki tua di kuali dan lelaki tua yang dirantai ke batu hitam memperhatikan dan terkejut. Kuas tinta yang tampak sangat biasa ini perlahan melayang ke tangan pemut. Itu. Saat kuas mendarat di tangannya,
warna merah yang sehat muncul di wajahnya. Bagaimana aliansi 4 sekte tidak melakukan persiapan apapun dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya, mereka semua telah menunggu. Dalam bencana yang menghancurkan negara ini, mereka mengambil jalan terakhir dari sekte mereka dan membalas. Bagaimanapun, mayoritas pembudidaya di aliansi 4 sekte tumbuh di tanah ini. Meskipun pendapat mereka terbagi atas berita penyerbuan Sueye, pada akhirnya, mereka bersatu untuk melawan para penyerbu. Karena mereka tidak ingin menjadi anjing tunawisma, dan mereka tidak ingin menjadi orang yang bahkan tidak bisa melindungi rumahnya. Manusia membutuhkan rumah, dan pembudidaya adalah manusia juga. Ini adalah pertempuran sampai mati. Kecuali satu pihak dapat dengan mudah melenyapkan pihak lain, maka itu akan menjadi pertempuran sampai mati sampai akhir. Gadis berbaju putih melayang di udara. Tatapannya dingin saat dia berbisik, "Hapus mereka. Ini akan menjadi negara baru bagi kami para pembudidaya Sueyu." Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator Sueyu meraung bersama. Suara gemuruh bertambah saat orang-orang bergabung, dan pada puncaknya, gadis itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul. Saat 5 cahaya berwarna muncul, itu membentuk 5 gadis yang terlihat persis seperti dia, tapi itu bukan avatarnya. Pada saat ini, Wang Lin bersembunyi di bawah gunung salju di dalam aliansi 4 sekte. Perasaan ilahinya telah menutupi area tersebut. Ketika dia melihat kelima gadis itu muncul, manik penentang surga dalam akal ilahinya tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, ada banyak indera dewa di langit, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya di bawah gunung salju. Cahaya aneh terpancar dari matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, roh dari 5 elemen. Saat itu, setelah manik penentang surga melahap hanya satu roh api, elemen api terisi penuh. Pada saat ini, ketika Wang Lin melihat roh 5 elemen, hatinya tergerak. Tapi dia dengan cepat membuang ide itu karena dia tidak tahu apakah dia jenius Sueyu yang dibicarakan Zhou Wutai atau tidak. Tetapi bahkan jika tidak, dia masih berada di tahap pertengahan pembentukan jiwa. Dia jauh dari seseorang yang bisa dia tangani sekarang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.